Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah rizki. Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke-13 dan 14. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, memperlihatkan terjadi perang antara pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid melawan pasukan Romawi. Ayuhal muslimun, inna hadzal kafir yakfur. Tamassaku bil iman wa la tahinu. Allahu akbar. Sementara di istana, Subaidah juga sedang memikirkan Amirul Mukminin. Dia lalu berpesan kepada Al-Amin putranya agar kelak dia bisa mengikuti jejak ayahnya. Cerita berlanjut ke majelis pengajian Imam Syafi'i. Dalam kajiannya, Imam Syafi'i menyampaikan perintah Allah tentang peperangan. فأذن الله لنا بقتال من قاتلنا ونهانا عن الاعتداء من المثلة والغلول من النساء والصبيان والشيوخ الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرم الله ورسوله. Cerita kembali ke perang antara pasukan Muslim melawan pasukan Romawi. Di sisi lain, Hanzalah mencoba menutupi kejahatannya terhadap Faus dengan membuat berita bohong kepada Marwan. Dia telah mengetahui kalau Marwan sedang mencari Faus, wanita yang dia culik dan jual sebagai budak. Untuk menutupi kejahatannya dan takut terbongkar oleh Marwan, dia berbohong kalau Faus adalah wanita gila dan sering sakit-sakitan. Dengan alasan itu, dia terpaksa menjual Faus kepada seorang tentara istana bernama Safi. Marwan lalu menanyakan tempat tinggal Safi, tapi Hanzalah berkata tidak tahu dan bergegas pergi dengan panik. Sementara di tempat lain masih berlangsung perang pasukan Muslim melawan pasukan Romawi. Dan beberapa saat kemudian akhirnya pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan setelah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid membunuh Raja Romawi. Selanjutnya terlihat Marwan sedang memikirkan Faus dan dia telah mengetahui kalau Faus ada di tempat Safi. Menurutnya sebaiknya dia merahasiakan kabar baik itu untuk istrinya dan akan fokus dulu mencari tempat tinggal Safi. Lalu di Mekah terlihat Ahmad, Malik dan Ibnu Nuh akan kembali ke Baghdad. رافقتكم السلامة ونحن ننتظر قدومك إلى بغداد بفارغ الصبر يا شيخنا. إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. Cerita selanjutnya dipercepat dengan memperlihatkan Ahmad bin Hanbal yang sudah semakin dewasa, tepatnya di tahun 193 Hijriah. Lalu tersiar juga kabar di tengah masyarakat tentang Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid sedang sakit sehingga beliau tidak bisa kembali ke Baghdad. Tak lama kemudian Bahlul datang dan menyampaikan sebuah isyarat bahwa akan ada seorang yang mulia yang akan meninggal dunia. سأخبر الموتى ضيفا كريما سيزورهم عما قريب. Sementara di istana Khurasan terlihat Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid yang sudah tua dan sakit-sakitan. Beliau terlihat sedang mempersiapkan sebuah makam untuk dirinya sendiri. Beliau juga telah merasakan kalau ajalnya semakin dekat. إلى التراب تعود إنا لله وإنا إليه لراجعون. يا من لا يموت ارحم من يموت. Cerita beralih ke Ahmad bersama ibunya.
Ahmad yang sudah semakin dewasa membuat ibunya mulai khawatir tentang masa depan putranya terutama terkait jodohnya. Ibunya lalu berniat akan melamar seorang gadis untuk putranya, yang mana gadis itu masih berasal dari satu keturunan Asaibani. Sementara di sisi lain terlihat perbincangan Abi Duat bersama Ibnu Nuh, di mana Abi Duat meminta agar hubungan dan komunikasi mereka bisa kembali terjalin dengan baik. Kembali ke Ahmad yang tampaknya menolak permintaan ibunya yang menyuruhnya untuk menikah. Menurut Ahmad itu terlalu cepat. Tapi bagi ibunya umur putranya sudah sangat ideal untuk menikah, apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman seumurannya telah banyak memiliki anak. Tapi Ahmad tetap menolak dan meminta ibunya agar tidak membahas hal itu lagi. Selanjutnya Safi memberikan sebuah surat pembebasan Faus sebagai budaknya. Safi dan kakaknya merasa kasihan kepada Faus, mereka pun memutuskan untuk memerdekakan Faus melihat dia adalah wanita yang baik dan rajin. Setelah itu Safi kemudian melamar Faus untuk menjadi istrinya. Faus pun menerima lamaran Safi dengan syarat bahwa Safi harus membantunya menemukan ayah dan saudarinya. فما تقولين؟ أنك إن قبلت سيكون يوما من أجمل أيام عمري وإن لم تقبلي أوافق ولكن بشرط أن تساعدني في البحث عن أهلي وأختي. Beberapa saat kemudian Marwan memberitahukan kabar baik kepada istrinya kalau dia telah berhasil menemukan Faus. Mendengar kabar itu, Sahnas pun sangat bahagia dan tak sabar untuk bertemu saudarinya. Sementara di rumahnya, Faus juga merasakan hal yang sama. Dia bersama Safi suaminya lalu menyiapkan makanan yang enak untuk menyambut pertemuan dengan saudarinya. Di sisi lain terlihat Ahmad bin Hanbal sedang memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan Khalid. Pengetahuan ilmu yang luas dan kecerdasannya sebagai penghafal hadis menjadikan Ahmad mulai dikenal sebagai ulama muda. بصلاة جماعة وكان الإمام راكعا التي ركعت بها عن تكبيرة الافتتاح. إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. أستودعك الله يا أبا الوليد. Setelah itu Ahmad kemudian mencari Ibnu Nuh dan menemukannya sedang bersama Abi Duat. Ahmad lalu berpesan kepada sahabatnya agar menjauhi orang seperti Abi Duat, karena memberi penjelasan kepada dia adalah hal yang sia-sia. Cerita beralih ke Imam Safi bersama sang guru Imam Harun bin Uyainah. Imam Harun lalu memuji kitab karya dari Imam Safi. الحق يا أبا عبد الله أنك أحسنت في كتابك الرسالة أصولا في معرفة دلائل الشريعة. الحمد لله الذي وفقني إلى هذا ومن علي بشيوخ أجلاء وكأمثالك يا شيخنا أطال الله في عمرك. بارك الله فيك أيها الشافعي. Ibu Ahmad kembali membujuk putranya agar segera menikah. Dia sangat ingin melihat putranya menikah sebelum datang ajalnya. Ahmad lalu menjawab kalau dia tidak ingin istri dan anaknya nanti akan menjadi penyebab dia jauh dengan ibunya. Tapi dengan penuh harap dan kesedihan ibunya kembali menyampaikan keinginannya yang besar, yaitu ingin sekali menggendong dan melihat cucunya bermain di dekatnya. تخبرني أنني أريد أن أزوجك كي أرى أطفالك. أليس من حقي كأم قبل أن يعاجلني ما لابد منه؟ أطال الله عمرك يا أماه وأبقاك. كل نفس ذائقة الموت. أتريد أن تحرمني من رؤية أطفالك أيضا؟ أو يشغلني عنك الأطفال إن كتب الله لي ذرية. وأراهم من حولي يلعبون. Keesokannya Ibu Ahmad lalu berbagi cerita kepada Ibu Khalid tentang keinginannya akan menikahkan Ahmad. Di tempat lain hal yang sama juga dibahas oleh Ahmad bersama Ibnu Nuh. Lalu di istana Khurasan terlihat Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid menjelang ajalnya. Dia lalu berkata kepada Rabi dan Masrur kalau ajalnya sudah dekat dan kematian sudah hampir sampai. Tak lama kemudian Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid pun meninggal dunia. وأنا الوداع قد حان لا تقل ذلك يا مولاي. الموت حق يا أبا هاشم ولا مفر منه. يبدو أنني مرة أخرى. فداك نفسي يا مولاي. لقد آن للمسافر أن يضع عصاه. Kabar duka itu pun sampai ke putra mahkota Al-Amin dan sang ibu Subaidah di istana Baghdad. Terlihat mereka sangat sedih atas wafatnya Amirul Mukminin.
Setelah itu Al-Amin lalu menyampaikan kabar duka wafatnya Amirul Mukminin kepada seluruh rakyat. Setelah itu Al-Amin kemudian dibaiat menjadi khalifah Islam menggantikan sang ayah Harun al-Rashid. له الحكم وإليه ترجعون أن يحسن الخلافة على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كان عصمة وكهفا وبهم رؤوفا. هذه يدي تبايعك أميرا للمؤمنين. هذه يدي تبايعك أميرا للمؤمنين. Sementara di Khurasan, Menteri Rabi memimpin rapat untuk menentukan kepada siapa mereka akan tunduk sebagai khalifah. Rabi lalu membebaskan kepada mereka untuk memilih Al-Amin atau Al-Ma'mun. Menteri Rabi sendiri memilih Al-Amin sebagai pengganti Harun al-Rashid menjadi khalifah. Dia pun memutuskan akan kembali ke Baghdad dan mempersilahkan bagi siapapun yang mau ikut bersamanya. Tapi Komandan Masrur kemudian menyampaikan bahwa wasiat Harun al-Rashid sebagai pewaris tahtanya adalah Al-Ma'mun bukan Al-Amin. Namun, Menteri Rabi tetap dalam pendiriannya. Menurutnya, meskipun wasiat Harun al-Rashid memilih Al-Ma'mun sebagai pewaris tahtanya, akan tetapi yang dipilih dan dibaiat oleh rakyat adalah Al-Amin sebagai khalifah. Jadi dia tidak bisa menjamin seberapa lama Al-Ma'mun akan bisa berkuasa. Untuk saat ini dia lebih memilih dan berpihak kepada apa yang menjadi pilihan rakyat di Baghdad. Cerita beralih memperlihatkan beberapa tentara yang dibawa Ishaq paman Ahmad berniat akan memberikan bantuan dari Amirul Mukminin Al-Amin kepada Ahmad. Menurut mereka Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu ulama hadis terbaik di Baghdad. Tapi Ahmad menolak bantuan tersebut. Setelah itu pamannya lalu bertanya kenapa Ahmad menolak bantuan dari Amirul Mukminin sementara para ulama yang lain menerimanya. Menurut Ahmad, dia tidak ada urusan dengan perbuatan para ulama yang lain. Ia hanya mengikuti jejak para sahabat yang menolak harta dari penguasa. Baginya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. قد قبلوا أعطيات أمير المؤمنين. من الصحابة قد تنزهوا عن مال السلطان أبتي من أجل رأي هنا أو هناك. فهل ترى أن مال السلطان حرام؟ لكن أحب إلي أن أتنزه عنه فاليد العليا خير من اليد السفلى. Selanjutnya Bishr al-Marisi bersama Askasi lalu membahas rencana mereka untuk bisa bertemu dan berbicara dengan Al-Amin. Mereka berencana akan berbicara dan memohon ampun kepada Al-Amin atas perbuatan mereka yang lalu. Menurut mereka harus berhati-hati karena banyak mata-mata istana di seluruh tempat. Lalu di istana Khurasan, Sahal memberitahukan Al-Ma'mun terkait keberpihakan Menteri Rabi kepada Al-Amin. Dia mengatakan kalau Menteri Rabi membawa bala tentara, persenjataan beserta harta kembali ke Baghdad untuk diserahkan dan tunduk kepada Al-Amin. Mendengar informasi itu, Al-Ma'mun sangat kecewa kepada Menteri Rabi. Dia lalu bersumpah akan membuat mereka menyesal karena telah melanggar wasiat ayahnya Harun al-Rashid. Di sisi lain Ibnu bersama Malik lalu menanyakan alasan mengapa Ahmad menolak pemberian bantuan dari Amirul Mukminin sementara para ulama yang lain menerimanya. Menurut Ibnu hanya Ahmad bin Hanbal satu-satunya ulama yang berani menolak bantuan Amirul Mukminin. Ahmad lalu menjawab alasannya mengapa dia menolak bantuan tersebut. Menurutnya penguasa sengaja memberikan bantuan kepada para ulama agar mereka bisa membuat para ulama lemah tunduk dan memihak kepada mereka. فشيوخنا كلهم. إذن أنت ترى أن المال حرام؟ إنما أغنانا الله عن السلاطين وأموالهم. إن أكثر ما يدفعه السلاطين من مال لأهل العلم مالتهم لتكون لهم يد عليهم. Beralih ke Imam Syafi'i bersama istri dan ibunya. Istrinya lalu bertanya buat apa lagi suaminya harus pergi ke Baghdad padahal dia telah mempunyai murid di seluruh penjuru negeri Mekah. Imam Syafi'i lalu menjawab kalau di Baghdad dia banyak belajar dari muridnya. Selain itu, Baghdad juga merupakan pusat peradaban khalifah serta tempat berkumpulnya para ulama dan ahli fikih. Maka banyak keberkahan yang akan dicapai dengan mendatangi ahli ilmu dan para guru. Dengan tujuan itulah Imam Syafi'i berencana pergi ke Baghdad. Selanjutnya terlihat Syafi'i bersama Suhaib sedang berbincang-bincang tentang pekerjaan mereka, di mana Suhaib sekarang telah menjadi pimpinan Dewan Hakim. Lalu di istana Khurasan, Sahal berpendapat kalau tindakan Al-Ma'mun untuk pergi ke Baghdad tidak tepat. Menurutnya, Menteri Rabi juga tidak akan berani bertindak tanpa perintah Amirul Mukminin Al-Amin. Al-Ma'mun sendiri juga tidak ingin ada ketegangan antara dia dengan Al-Amin sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan. Sahal lalu menyarankan agar Al-Ma'mun bersabar dulu sambil menunggu informasi dari Amirul Mukminin Al-Amin. Jika Al-Amin memang patuh dengan wasiat ayahnya, maka Al-Ma'mun akan ke Baghdad menggantikannya. Namun jika memang sebaliknya, maka Al-Ma'mun akan tetap di Khurasan dan menjadi khalifah bagi rakyatnya di Khurasan.
Sementara di Istana Baghdad, Menteri Rabi lalu menyarankan Amirul Mukminin Al-Amin agar bersurat kepada saudaranya Al-Makmun untuk datang ke Baghdad. Dia mengkhawatirkan kalau Al-Makmun akan dipengaruhi oleh orang-orang jahat seperti Sahal yang tidak suka dengan pemerintahan. Menurutnya, Sahal adalah orang yang dendam kepada penguasa muslimin. Dia selalu mencoba merusak akidah dan ketentraman kaum muslimin. Tapi Al-Amin merasa percaya kepada saudaranya kalau dia akan selalu memegang teguh wasiat ayahnya. Namun Rabi tetap saja berpendapat kalau Al-Makmun tidak akan aman di dekat orang-orang itu, sebab mereka sangat sering berbuat makar pada Khalifah Harun Ar-Rasyid sebelumnya. ماذا ترى يا أبا العباس؟ أن ترسل إلى الأمير المأمون العودة سريعا إلى بغداد. مكوثه هناك لا يحمل أي خير، وأمثاله كثر من الحاقدين الذين تدثروا بعباءة الإسلام بث أحقادهم ونشر الفوضى في ديار المسلمين. على من أن تمر عليه وشياته. لا تأمن غدر هؤلاء يا مولاي، كم كادوا لأبيك من قبل. Beralih ke cerita keluarga Amir. Terlihat Ibu Amir sekarang telah mengalami kebutaan. Kondisinya tersebut tentu semakin membuat Salma menantunya semakin tersiksa dan stres. أحضري لي ماء ولا تنسي وأنت تحضر الماء أن تحضر الطعام. خادمة لهذه العجوز طيلة هذه السنين، لا تحفظ إلا اسمي ولا تكف عن الطلب. يا رب، لقد عيل صبري يا رب. Lalu di Istana Askasi menemui Amirul Mukminin Al-Amin. Dia memohon kepada Amirul Mukminin agar mengampuni Bishr Al-Marisi atas perbuatannya yang dulu. Amirul Mukminin justru menyuruh Askasi memintakan ampun Bishr Al-Marisi kepada rakyatnya terlebih dulu. Dia lalu bersumpah akan menghukum mati Bishr Al-Marisi dan pengikutnya jika mengulangi perbuatannya menyebarkan paham sesat kepada rakyatnya. Baginya mungkin di masa Harun Ar-Rasyid mereka bisa diampuni. Tapi jika itu terjadi lagi di masa Al-Amin, maka hukuman mati akan diterapkan dan menjadi pelajaran bagi yang lain. وبعد يا مولاي رجائي أن يشمل عفوك خادمك الشيخ بشرا المريسي كفاه ما حل به فيما مضى من السنين. للقي ما تتندر به الناس. أعرف يا مولاي ولكن أنا لم أكمل كلامي بعد يا ابن الأشرس. من بدع بين الناس حري بالسيف أن يباشر عمله في أعناقهم، عبرة تسطرها أوراق التاريخ. وإن كان الرشيد رحمه الله فأنا سأتقرب إلى الله بقطع رقابهم. Beberapa saat kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Menteri Rabi untuk menyiapkan tempat yang layak untuk Imam Syafi'i. Di mata mereka, Imam Syafi'i merupakan aset berharga bagi negeri, karena bagaimanapun negeri akan tetap aman jika ulama yang cerdas dan mulia masih ada. Lalu di tempat lain, Ahmad bin Hanbal menyambut kedatangan sang guru Imam Syafi'i yang berkunjung ke Baghdad. Dengan penuh syukur, Ahmad bahagia atas kedatangan gurunya. Hal yang sama juga dirasakan Imam Syafi'i yang rindu ingin berdiskusi dengan Ahmad. Selanjutnya terlihat Ahmad bin Hanbal sedang bekerja keras mencari nafkah untuk ibunya. Baik sobat, ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-13 dan 14. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.